Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi amarna bil itisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Tentu ini nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, arsadakumullah. Idul Adha tahun ini akan terjadi perbedaan. Hal ini karena penentuan 1 Dzulhijjah kemarin itu sudah beda. Jadi penentuan 1 Dzulhijjah kemarin ada yang hari Kamis dan ada yang hari Jumat. Itu secara otomatis Idul Adha atau 10 Dzulhijjah ini ada yang hari Sabtu dan ada juga yang hari Ahad. Nah, sikap kita selaku seorang muslim ini bagaimana? Memilih salah satu yang kita anggap benar, ya, ini boleh. Tetapi yang tidak boleh itu ketika kita kemudian mengatakan bahwa yang kita pilih ini yang paling benar dan yang lain salah. Ini yang tidak boleh. Karena apa? Persoalan ini masih masuk dalam ranah furu'iyah, bukan masalah akidah. Sehingga kalau kita berbicara tentang furu'iyah, di situ banyak keringanan, toleransi, dan kita harus saling menghargai masing-masing pendapat di antara saudara kita. Ayo ikhwah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang paling penting dari adanya perbedaan yang insya Allah tinggal beberapa hari kaum muslimin akan merayakan Idul Adha. Yang paling penting di sini adalah bagaimana ukhuwah Islamiyah ini tetap kita jaga. Ini yang paling penting. Jangan sampai kemudian gara-gara persoalan perbedaan penentuan hari raya kemudian ini menjadi sebab perselisihan. Karena yang paling utama adalah bagaimana ukhuwah ini tetap terjaga dan tercipta. Ayat 5 yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat yang 10 Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka ini yang harus kita pegang, ini yang harus kita jadikan dasar. Jangan sampai kemudian persoalan yang sedikit ini yang menjadikan kita kemudian berselisih. Yang paling penting lagi, ada kabar gembira dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang mereka senantiasa menjaga persaudaraan, bahkan sampai mereka memberikan cinta kepada saudaranya yang mereka tidak ada hubungan kerabat, bahkan tidak ada sangkut pautnya dengan harta, tetapi bisa memberikan kecintaan kepada saudara kita. Masya Allah, ini jaminannya luar biasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang yang mereka bukan para nabi dan bukan pula para syuhada, tetapi nanti para nabi dan para syuhada pada hari kiamat mereka akan iri dengan kedudukan orang-orang tersebut, karena kemuliaan mereka di sisi Allah itu begitu tinggi, sehingga sampai para nabi dan para syuhada itu merasa iri. Makanya ketika itu para sahabat ini sampai bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, tuhbiruna manhum?" Wahai Rasulullah, siapa mereka? Apa jawab Rasulullah ketika para sahabat bertanya?
Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Tidak ada hubungan kerabat, ya. Ya, jadi nggak ada hubungan saudara, dan juga tidak ada hubungan harta. Jadi betul-betul, ya, mereka cintanya kepada Allah, ya, semata-mata hanya mencari ridho Allah, ya, maka mereka nanti pada hari kiamat akan memperoleh kedudukan tinggi, bahkan sampai para nabi dan para syuhada merasa iri akan kedudukan mereka. Nah, ifamillah rasulullah, maka ini yang paling penting, ya, bagi kita seorang muslim. Ketika pada hari raya besok ada perbedaan, maka janganlah jadikan perbedaan itu sebagai peluang, ya, akan munculnya perselisihan. Karena hari ini bukan saatnya, ya. Bukan saatnya kita ini hari ini memperuncing perbedaan, ya. Kalau dulu gara-gara seseorang, ya, antara yang kunut dengan tidak kunut jadi masalah, antara basmalahnya yang dikeraskan dengan tidak juga jadi masalah, ya. Antara doa bersama atau sendiri-sendiri ketika usai sholat wajib ini juga jadi masalah. Tetapi hari ini kalau itu kita jadikan permasalahan, maka yang terjadi adalah ukhuwah ini akan semakin, ya, memudar, sehingga ukhuwah Islamiyah hari ini akan sangat jauh sekali sebagaimana dulu. Bayangkan kalau bukan karena ukhuwah Islamiyah, setelah hadirnya Islam, kemudian Rasulullah diutus sebagai Rasul, bangsa atau suku Aus dan Khazraj itu akan bermusuhan, ya. Jadi dalam sejarah Aus dan Khazraj, dua suku yang bermusuhan sampai 120 tahun lamanya. Bayangkan. Tetapi apa? Dengan kehadiran Islam dan adanya Rasulullah ketika itu bisa menyatukan dua suku yang menjadi musuh bebuyutan. Akhirnya mereka saling mencintai, bahkan kecintaannya kemudian menjadi sangat luar biasa. Sama halnya orang-orang Muhajirin dan orang Ansor, ya, ketika dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, ketika peristiwa orang-orang Muhajirin hijrah, ya, dari Mekah ke Madinah, di mana ketika itu mereka tidak memiliki, ya, keluarga, mereka tidak memiliki harta, ya, tetapi, ya, Rasulullah mampu mempersaudarakan di antara kedua, ya, golongan sahabatnya tadi, ya. Sehingga, ya, orang-orang Ansor yang mereka sebagai tuan rumah menyambut kedatangan Muhajirin, ya, orang-orang yang dari Mekah, sahabat-sahabat yang dari Mekah, mereka sampai di antara mereka ada yang siap membagi hartanya, dibagi dua. Tetapi Rasul, ya, kemudian mengingatkan, ya, menyarankan, ya, tidak seperti itu, ya, dalam Islam. Hartamu ya untuk kamu dan ahli warismu, tidak seperti itu. Bantu boleh, cuma tidak boleh bagi dua, ya. Sampai saking, ya, mereka sudah berada dalam ukhuwah ini, ya, Islamiyah yang sangat luar biasa, sampai kemudian, ya, jangankan harta, ya, istri saja itu dibagi dua, mau, ya. Jadi sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, karena dipersaudarakan kalau nggak salah dengan sahabat Sa'ad, ya, karena sahabat Sa'ad ini istrinya punya 4, ini sampai ngomong, wahai sahabatku, saudaraku, ya, Abdurrahman bin Auf, aku ini punya istri lebih dari satu. Pilihlah salah satu yang kamu sukai, nanti aku ceraikan dan aku nikahkan denganmu. Sampai seperti itu. Inilah, ya, ukhuwah yang terjadi pada masa sahabat itu sangat luar biasa, ya. Bayangkan kalau itu terjadi hari ini, maka sangat luar biasa. Islam itu akan jaya, ya, sebagaimana dahulu. Tetapi Rasulullah kemudian mengingatkan para sahabatnya tidak seperti itu, ya. Tapi itu menjadi bukti bahwa ukhuwah di antara mereka itu sangat luar biasa. Kalau kita berbicara bagaimana ukhuwah para sahabat, Masya Allah, kita akan dapatkan pelajaran yang sangat luar biasa.
Ada kisahnya sahabat yang sampai ini ya, mereka mendapatkan ya, kepala entah kambing atau sapi ya, karena mereka lebih mengutamakan saudaranya ya, merasa bahwa saudaranya ini ada yang lebih membutuhkan, sehingga dia tidak langsung memasaknya. Ketika mau masak dia ingat, oh ada si fulan nih sahabatku yang lebih butuh kayaknya, akhirnya dikasihkan. Sahabatnya tadi setelah nerima ya, dia juga mikir, kayaknya ini ada sahabatku yang lebih butuh daripada aku, akhirnya dikasih lagi. Singkat cerita itu sampai kepala itu ya, kepala kambing itu sampai keliling sekitar 7 rumah, kembali lagi kepada yang berikan pertama. Kaget loh, ini kepala yang kemarin saya berikan ke si fulan kok dikasihkan lagi nih. Artinya apa ya, ukhuwah di antara mereka itu sangat luar biasa, perhatian, saudaraan di antara mereka luar biasa, sehingga untuk makan ya hanya seekor kepala saja ya, satu kepala ini barokahnya luar biasa ya, bayangkan luar biasa ya. Nah, ayat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hari ini ya, yang sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha sebagai hari besar ya umat Islam ya. Tentu yang harus kita perhatikan, karena hari ini pertama ada perbedaan terkait dengan penentuan ya, hari raya, maka sikap kita yang terbaik adalah saling menghargai ketika saudara-saudara kita berbeda pendapat dengan kita, merasa bahwa apa yang kita pilih ya, metode yang kita pilih ini kita yakini ini yang benar, itu boleh ya. Tetapi yang tidak boleh itu kalau merasa yang paling benar yang lain salah. Memang yang terkenal hari ini kan metode ya antara hisab dan ru'yatul hilal ya. Meskipun nanti ada metode-metode lain yang digunakan ya selain itu, tetapi yang dikenal kebanyakan itu hanya itu. Sehingga ketika ini terjadi dan tentu dalam penetapan ya Idul Adha beda, maka janganlah jadikan momen ini sebagai perpecahan ya. Karena kalau sampai di antara kaum muslimin berpecah, itu yang rugi adalah ya umat Islam itu sendiri. Maka marilah kita saling menghargai dan kita bisa bersikap lebih ya dewasa dalam masalah, apalagi ini bukan persoalan akidah. Ini hanya masalah persoalan furu'iyah, dan sikap yang terbaik adalah saling menghargai dan berlapang dada ya, dalam menyikapi perbedaan yang akan terjadi sebentar lagi. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.